seperti itu. Tapi satu pelajaran yang kita dapatkan sekali lagi adalah Allah memberikan pelajaran bagi kita ketika manusia itu menjadi serakah, lupa akan apa kecukupan nikmat diberikan kepada Allah, lupa kehidupan yang bisa dicapai, dan sibuk dengan senda gurau permainan yang dibuat dengan sendiri, maka ada muncul bencana, muncul akibat yang mengerikan seperti sekarang ini. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain juga terjadi seperti itu. Ketika sudah terjadi seimbang, maka tercipta berbagai macam bencana yang melampaui manusia, melampaui batas-batasnya. Dan Profesor Haji Priano, Ibu Dwi Kartikawati dan Bunda Sari dan Mas Tafiingena juga alhamdulillah yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri adalah kehormatan bagi saya mendapat kesempatan, diberikan kesempatan untuk mengisi bertugas berkhidmat dalam khidmat ilmiah ini ketika beliau menjadi pemangku hajat malam ini. Dengan wasilah manakib online internasional malam ini, Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dan keluarga besar beliau menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, menambah berkah, menambah ilmu, menambah rezeki, menambah keistiqomahan, keimanan, dan kedekatan dengan kita semua bersama guru, dan meringankan beban beliau mengangkat segala kesulitannya. Juga para petugas manakib yang bekerja dengan baik, dan doa yang sama untuk kita semua yang hadir. Alhamdulillah ada 62 titik seluruh penjuru dunia, para pecinta keseluruhan jiwa, para murid-murid kebanggaan, para sahabat. Madura aman ya, Romo Yai Mustafa Al-Maduri. Ini musim bencana, di mana-mana banjir. Nah, ini tadi saya melanjutkan bukan kebetulan minggu lalu waktu giliran saya berisi hikmat kita berbicara mengenai fenomena atau realitas tentang air dan zikir yang uh, belakangan ini kita menerima bukan hanya musim hujan yang deras ya. Sebelumnya kita ada mengalami masa kemarau yang berbeda. Orang menyebutnya sebagai kemarau basah, kemarau tapi hujan. Saat ini hujannya semakin deras dan kita melihat di berita-berita satu minggu belakangan bertubi-tubi terjadi bencana ya, setelah longsor di Jawa Barat, di Cilacap, kemudian di daerah Sumatera bagian barat, di Aceh, di Sumatera Utara terjadi banjir longsor dengan skala yang cukup memprihatinkan dengan korban jiwa yang lebih dari 100 orang, ada yang hilang, dan juga ternyata terjadi di beberapa wilayah di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, terjadi juga banjir yang sama dengan skala yang mengerikan. Bagi kita warga Indonesia, bencana seperti ini memang merupakan satu ujian yang bertubi-tubi. Selain ada banjir yang sedang kita terjadi di Sumatera, juga di Jawa Timur ada gunung yang terbesar di Jawa, Gunung Semeru, meletus secara mendadak. Ada yang mengatakan ini bukan peristiwa terpisah ya, tetapi ada satu gejala sedang aktifnya apa yang disebut ring of fire, apa lingkaran api yang bukan kebetulan juga melintas di hampir di tengah ya negara kita, kepulauan ini ada pada ring of fire, dan ada karena dipicu juga karena berkaitan juga ada gunung-gunung merapi yang lain juga meletus di daerah yang lain. Nah, sekali lagi mari kita sambut tadi ajakan dari Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri untuk berdoa kepada Allah memperkuat hikmat kita, memperkuat sakit kita, agar kita semua terhindar dari bencana bahaya, dan juga bagi semua umat Islam, umat manusia itu terhindar dari bencana yang mengerikan. Nah, dan bukan kebetulan juga
Ini saya akan melanjutkan topik mengenai realitas air yang kita hadapi sehari-hari, terutama belakangan ini menjadi sangat intens berhubungan dengan air ya. Kalau minggu lalu saya menyinggung bagaimana air itu dikatakan dalam Al-Quran dan sebagian dari percaya sebagai sumber kehidupan ya. Bagian dari air itu Allah menghidupkan bumi dari matinya, menukar rezeki. Dan salah satu tafsir yang sangat indah dari Pengarsa Abah pernah menafsirkan hujan air itu tidak saja dalam artian barokah secara fisik ya ke tumbuhan, tapi juga berupa cahaya, berupa ilmu, berupa nikmat. Yang semua tergantung dari kapasitas kita menampungnya. Kalau tampungan kita besar ya cahaya itu akan semakin banyak kita tampung. Tapi kalau tampungan kita kecil, maka kita tidak akan terima banyak. Dan besar kecil tampungan itu tergantung dari kualitas zikir kita, seberapa besar kita membersihkan hati. Semakin bersih hati kita, maka tampungan itu akan semakin besar. Dan ini tafsir eh, tasawuf ya tentang hujan, tentang air yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada bumi. Nah, di dalam peradaban kita juga air ini memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam kehidupan modern kita. Salah satunya misalkan jangankan secara langsung ya, tenaga listrik saja yang tiap hari kita pakai seperti yang sedang kita gunakan ini di Indonesia dan di banyak negara, sebagian besarnya masih menggunakan tenaga air listrik ini misalkan ya. Jadi itu betapa air ini begitu besar, bahkan dengan sampai listrik pun yang tidak secara langsung itu menggunakan air. Di beberapa negara juga ada pembangkit listrik tenaga gelombang. Gelombangnya besar termasuk di desa ini menggunakan gelombang di pantai itu dengan getaran gelombangnya itu digunakan untuk penggerak turbin. Tetap juga menggunakan air ya gelombang dari air laut. Bahkan tenaga yang sangat canggih, tenaga nuklir misalkan ya di banyak negara termasuk di Jepang yang saya tahu di Rusia, itu menggunakan air murni sebagai pendingin. Dan ini juga ada bocoran sekarang penggunaan data teknologi yang paling canggih yang kita punya sekarang, AI, Artificial Intelligence, itu konon juga ada banyak laporan menggunakan air bahkan dengan kapasitas yang sangat tinggi. Coba bisa dibayangkan, bahkan AI yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan air aja, tidak air aja, itu ternyata sangat bergantung dengan ketersediaan air. Jadi ada beberapa aktivis yang mengingatkan kita semakin sering kita menggunakan AI, itu sebenarnya kita sedang eh, apa namanya mengkonsumsi penggunaan air yang tinggi gitu ya. Jadi AI ini punya harga terhadap air. Nah sehingga kadang-kadang air ini menjadi apa namanya sumber pertentangan konflik ya. Saya ingat di awal tahun 90-an di beberapa negara yang krisis air ini menjadi sumber konflik, salah satunya di Asia, di India ya. Salah seorang feminis perempuan dari India, Vandana Shiva, pernah menulis buku judulnya Water War atau Perang Air. Perang air ini bukan sekedar beberapa orang rebutan air, terus kemudian makin senjata, saling membunuh, tidak. Tapi juga ada manipulasi politik terhadap monopoli penggunaan air. Mungkin Bapak ingat kalau sampai sekarang dulu di masa saya kecil misalkan belum ada, misalkan air itu menjadi komoditi dijual, jadi minuman apa namanya kemasan gitu ya. Kemudian kira-kira setelah tahun 90 ke atas ada salah satu perusahaan yang mengintrodusir penggunaan air untuk dikemas. Jadi ada sesuatu yang dulu nggak terbayangkan kemudian jadi komoditi. Sekarang semua banyak orang berlomba-lomba membuat air menjadi komoditi. Dan bahkan konon terjadi manipulasi terhadap penggunaan air ini. Nah ini yang kemudian menjadi eh, apa namanya suatu kenyataan bahwa manusia juga sampai susahnya mengatur kehidupan air, resirkulasi air untuk kehidupannya sendiri sampai kemudian menjadikan air sebagai bahan komoditi dan bahan konflik. Nah, saya dulu tinggal di Australia, air itu barang langka ya, jadi kita harus bayar untuk
beli air, menggunakan air. Kebetulan airnya bagus. Menggunakan air itu bayar, membuang air juga itu bayar gitu ya. Jadi tagihan kita untuk air itu tiap 3 bulan sekali. Itu konsumsi penggunaan air untuk minum, untuk mandi, untuk cuci. Dan dibuangnya itu juga harus bayar. Jadi saking ruwetnya sistem. Sekarang di Indonesia ini, terutama kalau kita di Jogja, air keluar sendiri dari tanah. Keluar kita buang gitu aja di sungai. Ini suatu nikmat ya, luar biasa gitu. Bahkan di Indonesia juga tidak semua tempat itu tersedia air ya. Tempatnya Kiai Anang saya tahu pernah di daerah Manuan sudah ada pipa ledengnya, masih juga pakai pompa air untuk menarik. Dan itu hanya keluar saat-saat tertentu jam 9 malam gitu ya. Dan semua bersaing merebut air. Jadi menunjukkan betapa krisis air juga menciptakan satu persoalan yang sebenarnya itu kalau kita lihat bukan karena airnya tidak ada ya. Dalam Al-Quran Allah menjamin ketersediaan air luar biasa. Tapi karena krisis manajemen dan keserakahan manusia, ketidakadilan dalam menciptakan air itu menciptakan apa namanya banyak ketimpangan. Ya. Nah, ini saya ambil contoh lagi di US itu di LA atau Los Angeles tahun berapa itu. Satu orang di Los Angeles itu pernah koton mendapat menggunakan air seharinya 10 liter. Itu sedangkan di India di daerah-daerah tertentu 1 liter itu dipakai untuk satu keluarga dalam sehari dan masih kurang. Ya, kalau kita. Nah ini menunjukkan betapa perilaku manusia terhadap air menciptakan ketidakimbangan, ketidakadilan. Nah hari-hari ini kita menyaksikan betapa air itu menjadi azab, menjadi banjir, menjadi apa namanya longsor yang dengan kekuatan yang luar biasa menciptakan apa namanya bencana, menciptakan kematian, menciptakan kerusakan ya. Dan itu persis yang ada digambarkan dalam surat apa namanya Al-Qamar ini ya, ayat 11 ayat 12 yang artinya lalu kami membukakan pintu-pintu langit dan menurunkan air yang tercurah. Kami pun menjadikan bumi yang menyemburkan banyak mata air. Maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Kemudian juga surat Ahqaf ayat 24. Maka ketika mereka melihat asap itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangnya, yaitu angin yang mau mengandung azab yang sangat pedih. Nah ini satu gambaran lain dari di Al-Quran gitu, bahwa Allah mengatakan bahwa air hujan, air juga adalah cara Allah mengazab, menetralisir, menciptakan apa namanya sesuatu agar manusia ingat, agar manusia sadar. Nah di berita-berita yang kita lihat belakang ini nampak sekali banyak sisa-sisa atau kotoran-kotoran kegiatan manusia yang disembunyikan, yang tidak diakui, yang ditolak gitu ya. Kemudian menjadi realitas begitu nyata bahwa tidak lain tidak bukan inilah penyebab apa longsor dan banjir gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang ya. Seingat saya dulu di Bandung juga seperti itu. Ada longsor, ada banjir. Kenapa? Karena terjadi penebangan hutan yang besar. Di Bali juga terjadi kayak gitu. Sungai ditutup oleh apa namanya basement hotel. Kemudian sawah ditutup jadikan hotel, hutan dicukur menjadi villa-villa. Nah, akibatnya seperti itu. Di Sulawesi juga seperti itu. Di banyak bagian, termasuk di Jogja ini juga banyak akibat-akibat yang juga terdampak kayak gitu. Ketika manusia apa, tidak mengendalikan nafsu dan keserakahannya, dan kemudian bersikap apa namanya mendominasi alam ini untuk kepentingannya sendiri. Ini yang di dalam kajian geografi disebut antroposentrisme, ketika manusia hanya mementingkan dirinya sendiri ya, menggunakan alam dan apa namanya sebagai objeknya aja, termasuk hutan, termasuk air dalam hal ini. Jadi air kemudian menjadi sumber azab atau sumber bencana. Bencana itu kan bahasa manusia gitu ya. Kalau kita dalam bahasa kita melihat dalam siklus natural, dalam ilmu geografi, geologi ya itu mekanisme alam ya, hujan turun membawa lumpur, kemudian meluap menciptakan lumpur, kemudian dari lumpur itu terjadi kesuburan,
kemudian tumbuh tanaman-tanaman, itu siklus alam. Tapi ketika dia menyebabkan rumah hanyut, kemudian lahan hanyut, karena ada populasi manusia di situ. Dan manusia tidak kita hitung ketika tinggal di suatu tempat yang rawan hujan. Nah, dia menjadi bencana ketika eh, ada kepentingan manusia di situ. Padahal menurut alam itu siklus alam gitu ya. Dan ini yang seringkali manusia tidak ingat ya, goflah di dalam hal ini terhadap nikmat yang diberikan Allah berupa curahan air, berupa tanah yang tumbuh, yang hidup, yang dari situ muncul berbagai macam tanaman dan hidup di sana. Termasuk kalau dalam kasus Indonesia bukan hanya tanaman-tanaman yang berbuah ya, tapi juga kayu-kayunya ini semua dimanfaatkan, bukan hanya dimanfaatkan, dimanipulasi, dikuras, dieksploitasi habis-habisan. Jadi yang menjadi persoalan adalah keserakahan, ya, saya kira, dan manipulasi, kontrol yang kurang. Ya. Dan kembali lagi ini kemudian persoalan manajemen, ya. Dan saya kira sangat kompleks kemudian kita bercerita seperti itu. Tapi satu pelajaran yang kita dapatkan sekali lagi adalah alam memberikan pelajaran bagi kita ketika manusia itu menjadi serakah, lupa akan apa kecukupan nikmat diberikan kepada Allah, lupa kehidupan yang bisa dicapai, dan sibuk dengan senda gurau permainan yang dibuat dengan sendiri, maka ada muncul bencana, muncul akibat yang mengerikan seperti sekarang ini. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain juga terjadi seperti itu. Ketika sudah terjadi seimbang, maka tercipta berbagai macam bencana ya, yang melampaui manusia melampaui batas-batasnya. Dan di dalam Al-Quran juga, lalu kaitannya apa dengan kita dalam Thariqah ini? Saya kaitannya sangat jelas bahwa dengan kualitas air, dengan kita ketergantungan kita dengan air, air adalah sarana di mana kita mengingat Allah. Sarana adalah kita bergantung pada Allah. Sarana bagi kita untuk selalu berserah, berpasrah, dan bersyukur kepada Allah. Ya. Dan ada salah satu gambaran yang Allah mengingatkan berulang-ulang tentang air dan kebangkitan manusia. Ya. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, misalkan ini ayat yang sangat terkenal. Artinya, dialah yang menurunkan air dari langit dan suatu ukuran. Lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, ini ilustrasi, Allah memberikan ilustrasi. Ketika tanaman mati, kemudian disiram air hujan, lalu tumbuh. Persis seperti itulah nanti manusia yang sudah mati. Meskipun usianya udah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, konon manusia ini usianya lebih dari 500 juta ya. Itu ketika Allah menghendaki dengan air, kita akan tumbuh, manusia akan tumbuh ya. Akan hidup ya. Kemudian juga di surat Al-Fussilat ayat 39. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa engkau melihat bumi yang kering dan tandus. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan kepadanya, ia pun hidup dan menjadi subur. Ya, zat yang menghidupkannya pasti akan menghidupkannya yang mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Demikian juga di surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh karena itu janganlah mengada-ngadakan tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, ini adalah satu peringatan ayat-ayat tentang air, tentang hujan yang mengajak atau mengingatkan kita akan kekuasaan Allah, mengingatkan kita akan kebesaran nikmat Allah berikan, dan agar kita tidak, dalam hal ini surat utama surat Al-Baqarah, untuk tidak mencari tandingan ya. Eh, Tandingan itu ya tandingan Allah sebenarnya manusia sendiri. Kalau kita lihat logika di dalam tasawuf kita, musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri gitu ya. Dan setan sebenarnya hanya memprovokasi ya agar setan memberikan contoh dan provokasi agar ego itu lebih besar dan muncul.
Tadi yang saya sebut sebagai antroposentris ketika manusia itu sebenarnya menuhankan dirinya sendiri, membesar-besarkan nafsunya untuk menguasai, untuk mencari keuntungan, untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan banyak huruf di dalam surat dalam bulan Jumadil Tsan ini, termasuk huruf lam di dalam buku pengesah Abah atau disebut lam adalah lahu atau senda gurau. Nah, bagaimana manusia menciptakan sistem ekonomi atau teknologi yang atau bahkan manipulasi ya kecurangan yang dalam rangka mengeksploitasi sumber daya hutan, sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, sesungguhnya ada bagian dari lahu itu. Karena manusia membuat ukuran-ukuran kebahagiaannya sendiri, membuat ukuran-ukuran ke apa namanya kejayaannya sendiri dengan harta, dengan kekuasaan, dengan teknologi itu yang semakin lama semakin advance, tapi juga semakin lama semakin menjauhkan manusia dari kemanusiaannya dan dari mengingat Allah. Nah, ini saya kira pesan salah satu Abah mengingatkan tentang lahu, bagaimana teknologi dan apa namanya ideologi ekonomi yang kita punya itu menjadi bagian dari cara kita membuat kehidupan kita ini bersifat sedagurau, permainan. Karena dia bersifat semu, dia bersifat nisbi, tapi kita mengiranya, tapi sistem kita ini membuatnya seolah-olah dia abadi, seolah-olah dia keren dan menjadi rujukan semua umat manusia. Dan di dalam Toriko ini kita diingatkan untuk selalu menjaga diri, mawas diri untuk dengan berzikir tidak lain tidak bukan dan mengenakan semua pengalaman kita, bahwa semua uh, indera kita, termasuk apa yang kita lihat, kita saksikan sekarang ini lewat berita-berita ya, itu untuk mengingat Allah. Ada banjir karena Allah, tindakan Allah mengingatkan kita. Ada pembalakan hutan, ada penebangan pohon yang tidak ukuran, itu tindakan manusia yang menyebabkan alam tidak seimbang. Ada bencana, itu juga karena tindakan manusia juga yang terlalu bersendagurau, gitu, bermain-main dengan nafsu, dengan apa namanya ideologi atau norma-norma yang mereka ciptakan sendiri dan menandingi ya di dalam surat Al-Baqarah ini menandingi eh, norma-norma atau akidah yang ditetapkan oleh Allah menjadi gofla. Nah, marilah dengan apa yang kita saksikan sekarang semakin memperkuat hikmat kita dalam Toriko ini, semakin memperkencang zikir kita, semakin kuat memegang tali Allah ya, watasimu bihablillah, watasimu bihablillah. Setiap kali kita khotama kita diingatkan untuk berpeganglah erat dengan tali Allah. Dan di dalam Toriko ini tali Allah tidak lain tidak bukan adalah tali abah ya, tali guru kita. Semakin kencang, semakin apa namanya, semakin kusuk. Jangan lewat itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bihormati pengasah Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.